Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Jumpa kembali kita pagi hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan kita berdoa, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini ya Bapa, menyerahkan hidup ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami rindu Engkau memberkati kami dalam perenungan pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh mengajar kami untuk kami jalani hari ini dalam lindungan dan pertolongan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya berikan tema melayani dengan rendah hati dan berbelas kasihan. Dalam bacaan kita ini ada 3 tokoh yang saya mengangkat, yaitu yang pertama tokoh Tuhan Yesus, yang kedua orang Samaria yang murah hati. Itu di dalam bacaan ini merupakan perumpamaan dari Tuhan Yesus, dan yang ketiga ialah Marta dan Maria. Baik, mari kita lihat satu demi satu. Dalam ayat 21 sampai 24 dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bagian pertama ini yaitu kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa di sini Tuhan Yesus punya murid-murid itu boleh dikatakan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak punya kemampuan di sekolah tinggi dan sebagainya. Mereka adalah nelayan, mereka adalah petani, mereka adalah orang-orang biasa. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus begitu rendah hatinya, sehingga yang dia ajar, yang dia bimbing, yang dia arahkan adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang dalam pengertian tidak memiliki kemampuan sebagai ilmuwan. Coba kita bayangkan, guru besar seperti Tuhan Yesus itu rela mau mengajar orang-orang kecil. Nah, inilah yang kita sebut dengan rendah hati. Tuhan Yesus tidak membedakan orang rendah dan orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Tuhan Yesus tidak membedakan itu. Tetapi dia dengan segala rendah hati mau mengajar siapa saja yang mau datang kepadanya, yang mau belajar kepadanya. Ini hal yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu rendah hati. Yang kedua ialah bahwa Tuhan Yesus di sini dia mengajar murid-muridnya dengan tulus dan ikhlas, dan dia menyampaikan apa adanya kepada murid-muridnya. Bahkan dia bekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang mereka butuhkan dalam pelayanan. Sehingga mereka, kita sudah belajar kemarin dalam renungan pagi kemarin, bahwa mereka, murid-murid ini pulang dengan penuh bahagia. Karena apa? Mereka mengatakan setan pun takut. Dalam pelayanan mereka, mereka mengusir setan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus dengan tulus, ikhlas, ya, penuh belas kasihan, mau memberikan semuanya kepada murid-muridnya. Inilah yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua ialah dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang Samaria yang murah hati. Kita tahu bahwa dalam perumpamaan ini muncul oleh karena ada seorang yang bertanya kepadanya apa yang dia harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana,
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi di sini ialah hukum Taurat, yakni 10 hukum yang terdiri dari 4 hukum dalam mengasihi Tuhan dan 6 hukum mengasihi sesama. Dan ini harus dilakukan seimbang, tidak boleh timpang. Yohanes mengatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini Yohanes mengatakan demikian. Berarti harus seimbang mengasihi Allah itu dengan mengasihi sesama. Beribadah kepada Allah diwujudkan di dalam mengasihi sesama. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang mengasihi sesama itu bagaimana. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang sudah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang Samaria yang murah hati inilah yang berkenan kepada Allah dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Nah, apa yang dia lakukan? Jelas di situ bahwa dia adalah orang yang berbelas kasihan kepada sesama yang menderita. Ada imam dan ada orang Lewi ini yang melayani di bait Allah, tapi mereka melewatinya. Berbeda dengan orang Samaria ini, dia mendatanginya dan menolong dia. Inilah berbelas kasihan. Tapi bukan hanya berbelas kasihan, karena belas kasihan pasti didukung juga dengan kerendahan hati. Dia sangat rendah hati dalam cerita ini. Dan kerendahan hatinya inilah dia rela menaikkan orang yang dirampok ini ke atas keledainya, dan dia berjalan kaki menuntun keledai itu. Berarti ini sungguh kita lihat rendah hati luar biasa dalam menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang kita perlu belajar di dalam kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan hanya dinilai dari rajinnya kita ke gereja, rajinnya kita beribadah, tetapi bagaimana juga kita melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Itulah belas kasihan dan rendah hati melayani Tuhan. Bagian yang ketiga dalam bacaan kita ialah soal Maria dan Marta. Di sini kita lihat bahwa
Maria ini dia sangat sibuk melayani. Dalam ayat yang ke-39 di sana dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat dalam cerita ini, yang saya mau angkat di sini ialah soal Marta yang melayani. Marta di sini ia sangat sibuk melayani, tetapi ia juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Di ayat yang ke-40, dia sangat sibuk melayani, tapi dia juga membandingkan dirinya dengan Maria. Maria ini ngapain tidak bantu aku di sini? Artinya dia sibuk melayani, tapi sibuk juga membandingkan diri dengan orang lain, dengan pelayanan orang lain. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melayani, melayanilah dengan tulus dan ikhlas. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Aku melayani setengah mati, orang enak-enak saja. Ya. Aku digaji kecil, orang lain digaji besar. Jangan pertimbangkan seperti itu. Kalau kita sudah niat melayani Tuhan, melayani di sepenuh hati, dan bersyukurlah dengan kesempatan melayani itu. Di sini kita lihat Marta, dia bukan hanya melayani, dia juga mungkin merasa bahwa apa yang dia lakukan ini tidak dipedulikan oleh adiknya Maria. Artinya dia menuntut diperhatikan, dia menuntut ditolong, dia menuntut untuk dihargai, dihormati. Ya jangan. Kita melayani saja. Jangan menuntut orang menilai kita lebih atau menghargai kita lebih. Bahkan ketika kita melayani tidak dihargai orang pun, sebaiknya tidak apa-apa. Jadi kita harus melayani dengan tulus dan ikhlas, melayani dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi pelajaran penting bagi kita di sini ialah marilah kita melakukan segala sesuatu, melayani Tuhan dengan baik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Karena di dalam Kristus kita sudah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi marilah kita melakukan dengan baik, tulus, ikhlas, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan dari segala yang kita lakukan. Jangan juga menghakimi orang lain bahwa mereka melayani tidak seperti kita, karena hal itu sebenarnya tidak mendapatkan nilai di hadapan Tuhan. Mubazir apa yang kita buat kalau kita menjadi sombong dengan apa yang kita lakukan. Tapi mari kita lakukan dengan segala kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perenungan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk perenungan pagi hari ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan, yang dalam pekerjaan hari-hari biarlah kami melayani dengan baik. Dalam membantu sesama yang kekurangan, biarlah kami melayani dengan hati Tuhan, dengan penuh belas kasihan. Dan di dalam segala yang kami lakukan, tidak ada yang kami banggakan atau kami tidak menjadi sombong karenanya. Tapi biarlah kami melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah di dalam kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan sehubungan dengan pekerjaan mereka oleh karena pada masa pandemi ini ya Tuhan.
dalam usaha, dalam pekerjaan, banyak keterbatasan, banyak persoalan. Biarlah Tuhan turut campur tangan, menolong, memberkati, dan juga mampukan anak-anak-Mu untuk mengandalkan Tuhan selalu di dalam apa yang mereka kerjakan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini sekalian diberkati di dalam setiap keadaan mereka. Bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan tolong mereka dari segala pergumulan ini. Inilah doa kami, harapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus